Teheran pagi ini tidak lagi berbicara soal diplomasi basa-basi. Pasukan gabungan Rusia, Cina, dan Korea Utara dilaporkan telah memadati sejumlah titik strategis di Iran untuk membentuk sistem pertahanan mutlak. Langkah yang secara terbuka ditujukan untuk mencegah kemungkinan runtuhnya Iran akibat tekanan militer Amerika Serikat. Pergerakan ini terjadi serentak, terkoordinasi, dan tanpa upaya untuk disembunyikan, seolah menjadi pernyataan resmi bahwa fase pencegahan telah dimulai. Sumber keamanan regional menyebutkan, unit-unit pertahanan udara jarak jauh Rusia ditempatkan di sekitar fasilitas vital Iran, termasuk kawasan energi, pangkalan militer, dan pusat komando. Di saat yang sama, personel militer Cina dilaporkan menyisi sektor logistik, radar, dan sistem pengawasan elektronik, sementara Korea Utara berkontribusi pada penempatan artileri strategis serta dukungan personel teknis. Kombinasi ini membentuk lapisan pertahanan berlapis yang dirancang untuk menghadapi serangan udara, rudal jarak jauh, hingga perang elektronik. Langkah tersebut bukan reaksi spontan. Selama beberapa pekan terakhir, tekanan Amerika Serikat terhadap Iran meningkat tajam, mulai dari manuver militer di kawasan, pengerahan armada laut tambahan, hingga pernyataan politik yang semakin keras. Namun, alih-alih mundur, Iran justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi sekutu-sekutunya. Hasilnya, Teheran kini berubah menjadi pusat konsentrasi militer internasional yang jarang terjadi dalam sejarah modern Timur Tengah. Analis militer menilai kehadiran tiga kekuatan besar ini sebagai sinyal pencegah langsung terhadap Washington. Dengan Rusia membawa pengalaman tempur dan sistem senjata matang, Cina dengan kapasitas industri dan teknologi militernya, serta Korea Utara dengan doktrin perang keras dan tanpa kompromi, Iran berusaha memastikan bahwa setiap skenario serangan akan berujung pada biaya yang sangat mahal bagi penyerang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini bukan undangan diskusi, tapi papan peringatan besar bertuliskan "jangan coba-coba". Menariknya, di tengah eskalasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melontarkan pernyataan yang bernada damai. Dalam konferensi pers singkat, Trump menyebut pentingnya stabilitas dan dialog dengan Iran. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luas. Banyak pihak mempertanyakan perubahan nada yang terkesan mendadak, terutama ketika pasukan gabungan sudah terlanjur berdiri rapat di wilayah Iran. Sejumlah pengamat politik internasional membaca situasi ini sebagai perubahan kalkulasi. Ketika Iran berdiri sendiri, tekanan mungkin masih dianggap opsi. Namun ketika Iran berdiri dengan Rusia, Cina, dan Korea Utara di belakangnya, peta resikonya berubah drastis. Ada yang menyindir, mungkin ini pertama kalinya kata perdamaian terdengar menarik setelah peta militernya jadi terlalu mahal untuk dicetak ulang. Pemerintah Iran sendiri menegaskan bahwa kehadiran pasukan gabungan bukan langkah ofensif. Pejabat senior pertahanan Iran menyebutnya sebagai pertahanan total dan sah, seraya menambahkan bahwa Iran tidak mencari perang, tetapi juga tidak akan runtuh hanya karena ancaman. Pernyataan ini disampaikan tanpa retorika berlebihan, seolah menekankan bahwa pesan utamanya sudah cukup jelas tanpa perlu diperindah. Setelah pasukan gabungan Rusia, Cina, dan Korea Utara memadati Iran, fokus dunia internasional beralih pada satu hal utama: bagaimana konfigurasi militer ini dibangun dan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Informasi yang beredar dari berbagai sumber intelijen menunjukkan bahwa penempatan pasukan dilakukan dengan pola yang sangat terukur, bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan persiapan jangka panjang untuk menghadapi skenario terburuk. Rusia mengambil peran dominan dalam sektor pertahanan udara dan anti-rudal. Sistem pertahanan berlapis dilaporkan dipasang di sekitar kota-kota utama, fasilitas nuklir, pusat industri, dan pangkalan militer Iran. Radar jarak jauh ditempatkan di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, menciptakan cakupan deteksi luas yang mampu memantau pergerakan udara di sebagian besar kawasan Timur Tengah. Bagi para analis, ini berarti setiap pesawat atau rudal yang mendekati wilayah Iran akan terdeteksi jauh sebelum mencapai target. Singkatnya, langit Iran kini bukan tempat ideal untuk uji nyali. Cina di sisi lain memainkan peran yang lebih senyap namun krusial. Personel militer dan teknisi Cina dilaporkan fokus pada sistem komunikasi, pengolahan data intelijen, serta integrasi teknologi pengawasan. Dengan jaringan satelit dan sistem komando yang terhubung langsung, Iran kini memiliki kemampuan pemantauan real-time yang jauh lebih canggih dibanding sebelumnya.
Ini bukan sekadar soal senjata, melainkan soal informasi. Dan dalam peperangan modern, siapa yang lebih cepat tahu biasanya lebih lama bertahan. Korea Utara melengkapi formasi ini dengan pendekatan yang khas, keras, disiplin, dan tanpa banyak pernyataan publik. Unit-unit teknis dan artileri ditempatkan di beberapa titik strategis, terutama untuk memperkuat pertahanan darat dan kesiapan balasan. Kontribusi Pyongyang dianggap sebagai pengingat bahwa konflik tidak selalu berakhir di udara atau laut. Kadang-kadang masalah besar justru datang dari pihak yang jarang banyak bicara. Yang menarik, semua penempatan ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada upaya serius untuk menyamarkan pergerakan pasukan atau peralatan berat. Konvoi militer terlihat jelas, latihan bersama dilaporkan secara resmi, dan pernyataan pemerintah Iran dikeluarkan hampir setiap hari. Ini menandakan bahwa tujuan utamanya bukan kejutan, melainkan pencegahan. Pesannya sederhana, Iran tidak sendirian, dan setiap langkah agresif akan berhadapan dengan lebih dari satu negara. Di Washington, perkembangan ini memicu diskusi intens. Para pejabat pertahanan AS dilaporkan melakukan evaluasi ulang terhadap opsi militer yang sebelumnya dianggap realistis. Dengan hadirnya 3 kekuatan besar di Iran, resiko eskalasi menjadi konflik global meningkat tajam. Ada yang berkomentar sinis bahwa peta perang versi lama kini lebih cocok jadi wallpaper daripada rencana operasi. Ajakan damai yang disampaikan Trump pun semakin disorot dalam konteks ini. Banyak pengamat menilai perubahan nada tersebut sebagai respons langsung terhadap realitas di lapangan. Ketika Iran hanya dipandang sebagai satu negara, tekanannya terasa berbeda. Namun ketika Iran berubah menjadi simpul aliansi militer besar, setiap keputusan harus dihitung ulang. Perdamaian mendadak terdengar rasional ketika alternatifnya terlalu mahal untuk dijelaskan ke publik. Sementara itu, Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawarnya. Pejabat Iran menegaskan bahwa kehadiran pasukan gabungan bukan berarti Iran menyerahkan kedaulatannya, melainkan menunjukkan bahwa negara tersebut mampu membangun aliansi strategis untuk bertahan. Mereka juga menegaskan bahwa Iran tidak mencari konflik terbuka, tetapi siap jika dipaksa. Pernyataan ini disampaikan dengan nada tegas dan minim emosi, seolah menegaskan bahwa pesan utamanya sudah cukup jelas tanpa perlu ancaman berlebihan. Masuknya pasukan gabungan Rusia, China, dan Korea Utara ke Iran tidak hanya mengubah situasi keamanan di Teheran, tetapi juga memicu efek domino di tingkat global. Sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Asia Timur mulai menyesuaikan sikap dan kebijakan militernya. Yang semula menganggap konflik Iran-Amerika sebagai urusan regional, kini dipaksa melihatnya sebagai potensi krisis internasional dengan dampak luas. Di kawasan Timur Tengah sendiri, negara-negara sekutu Amerika mulai meningkatkan kewaspadaan. Pangkalan militer diperketat, patroli udara ditambah, dan sistem pertahanan diperiksa ulang. Namun di balik langkah-langkah itu, muncul kecemasan yang sulit ditutupi. Kehadiran Rusia dan China secara langsung di Iran berarti setiap insiden kecil berpotensi melibatkan kekuatan besar. Dan tidak ada negara yang benar-benar ingin jadi lokasi salah paham internasional berikutnya. Di Eropa, responsnya lebih berhati-hati. Sejumlah pemimpin Eropa menyerukan deeskalasi dan dialog, sambil menegaskan pentingnya stabilitas global. Namun analis membaca sikap ini sebagai refleksi kekhawatiran mendalam. Konflik besar yang melibatkan Amerika, Rusia, dan China bukan hanya soal politik, tetapi juga ekonomi dan keamanan energi. Singkatnya, Eropa ingin damai bukan karena idealisme semata, tapi karena krisis global itu mahal dan ribet. China sendiri memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat citranya sebagai pemain strategis global. Dengan keterlibatan aktif di Iran, Beijing menunjukkan bahwa ia bukan sekedar kekuatan ekonomi, tetapi juga aktor militer yang mampu mempengaruhi jalannya konflik besar. Pendekatan China tetap terkesan formal dan terukur, dengan pernyataan resmi yang menekankan stabilitas dan pertahanan. Namun, pesan implisitnya jelas, China kini hadir langsung di panggung utama, bukan lagi di balik layar. Rusia sementara itu melihat momentum ini sebagai kelanjutan dari strategi menantang dominasi Amerika.
Kehadiran militernya di Iran memperluas pengaruh Moskow di kawasan dan mempertegas posisinya sebagai penyeimbang kekuatan Barat. Para pengamat menilai, langkah ini konsisten dengan pola Rusia dalam beberapa tahun terakhir, yakni hadir di titik-titik krisis untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan besar yang diambil tanpa mempertimbangkan Moskow. Dengan kata lain, Rusia kembali memastikan dirinya tidak bisa diabaikan, meski kadang dianggap menyebalkan. Korea Utara mungkin menjadi elemen yang paling mengejutkan bagi sebagian pihak. Meski kontribusinya tidak sebesar Rusia atau China, kehadiran Pyongyang membawa pesan simbolis yang kuat. Ini menunjukkan bahwa aliansi non-Barat semakin solid dan berani tampil terbuka. Bagi Amerika, ini menjadi pengingat bahwa tekanan dan isolasi tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan. Kadang yang terisolasi justru jadi makin kompak. Di dalam Amerika Serikat sendiri, situasi ini memicu perdebatan internal. Sejumlah politisi mempertanyakan efektivitas pendekatan konfrontatif terhadap Iran, sementara pihak lain menilai ajakan damai Trump sebagai langkah realistis di tengah resiko eskalasi. Publik Amerika pun mulai mempertanyakan satu hal mendasar. Apakah konflik baru layak diperjuangkan ketika lawannya kini bukan satu negara, melainkan jaringan aliansi besar? Karena menjual perang ke publik jauh lebih sulit ketika daftar resikonya lebih panjang dari pidato kampanye. Iran sisi lain tampak memanfaatkan perubahan keseimbangan ini dengan percaya diri. Pemerintah Iran menegaskan bahwa negaranya kini berada dalam posisi bertahan yang kuat dan tidak mudah ditekan. Mereka juga mengirim sinyal bahwa setiap upaya agresi akan direspon secara kolektif, bukan sepihak. Pernyataan ini disampaikan tanpa retorika berlebihan, seolah ingin menegaskan bahwa fakta di lapangan sudah cukup berbicara. Babak keempat dari eskalasi ini ditandai oleh satu hal yang paling banyak diperdebatkan, ajakan damai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut muncul di saat pasukan gabungan Rusia, China, dan Korea Utara sudah terlanjur mengisi ruang strategis Iran, membuat banyak pihak mempertanyakan apakah ini langkah diplomatik yang tulus atau sekedar penyesuaian cepat terhadap realitas baru di lapangan. Dalam pernyataannya, Trump menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan menyebut bahwa Amerika Serikat terbuka untuk dialog dengan Iran. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada ultimatum terbuka, dan tidak ada bahasa konfrontatif seperti yang sebelumnya kerap muncul. Perubahan nada ini langsung memicu analisis luas, terutama karena terjadi setelah laporan-laporan penempatan militer sekutu Iran menjadi konsumsi publik internasional. Sejumlah analis kebijakan luar negeri menilai ajakan damai tersebut sebagai bentuk kalkulasi ulang. Dengan keterlibatan Rusia dan China secara langsung, setiap langkah militer terhadap Iran berpotensi berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Bagi Washington, resiko ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga dampak ekonomi, stabilitas global, dan posisi Amerika di mata sekutu-sekutunya. Perang besar mungkin masih mungkin, tapi menjelaskannya ke publik jelas jauh lebih ribet. Di internal pemerintahan AS, laporan menyebutkan adanya diskusi intens terkait opsi yang tersedia. Pendekatan tekanan maksimum yang selama ini digunakan mulai dipertanyakan efektivitasnya ketika Iran tidak lagi berdiri sendiri. Kehadiran Korea Utara dalam aliansi ini juga memberi dimensi baru, menandakan bahwa jaringan negara-negara yang menolak dominasi Barat semakin berani tampil terbuka. Dalam situasi seperti ini, kata damai mendadak terdengar lebih murah dibanding kata operasi militer. Reaksi Iran terhadap ajakan damai tersebut terbilang dingin dan terukur. Pejabat Iran menyatakan bahwa mereka selalu terbuka pada dialog, namun menegaskan bahwa keamanan nasional tidak bisa dinegosiasikan di bawah tekanan. Iran menilai kehadiran pasukan gabungan sebagai langkah defensif yang sah dan bukan alat tawar-menawar sementara. Dengan kata lain, dialog boleh dibicarakan, tetapi posisi bertahan tidak akan ditarik mundur begitu saja. Rusia dan China menanggapi ajakan damai Trump dengan sikap hati-hati. Keduanya menyatakan dukungan terhadap stabilitas dan solusi diplomatik, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi kehadiran militernya di Iran. Sikap ini memperkuat kesan bahwa aliansi tersebut tidak dibangun untuk jangka pendek. Kalau ini hanya gertakan, biayanya terlalu mahal untuk sekedar pamer. Di tingkat global, respons terhadap ajakan damai Trump beragam. Beberapa negara menyambut positif perubahan nada Washington, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa tekanan militer sudah mencapai batas efektivitasnya.
Media internasional pun ramai menyoroti kontras antara eskalasi militer di lapangan dan retorika damai di podium politik. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini strategi baru atau tanda bahwa tombol lanjutkan sudah terasa terlalu beresiko untuk ditekan.